قيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. Baik, kita lanjut ke Sunan Nasai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita masuk ke Sunan An-Nasai di bab tentang perempuan haid, ya. Sebentar. Anda mau cari dulu hadisnya di sini. Oke, taib. Terus 70. Ya, bab istikhdam al-haid. Bab menjadikan perempuan haid sebagai pembantu atau meminta bantuan dari perempuan haid. أخبرنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن يزيد بن كيسان قال حدثني أبو حازم قال أبو هريرة رضي الله عنه berkata بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد إذ قال يا عائشة ناوليني الثوب. Ketika Rasulullah SAW lagi di masjid. Masjid mana? Masjid Nabawi. Dan samping masjid itu rumahnya istri beliau. Ya, rumahnya istri beliau. Dan di situ ada Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah SAW dari masjid kemudian bilang ke Aisyah, "Ya Aisyah, nawilini ats-tsauba." Ya Aisyah, tolong datangkan kepadaku pakaian. Maka berkata Aisyah radhiyallahu anha, "Inni la usalli." Sesungguhnya aku lagi enggak salat. Maka kata Nabi SAW, "Innahu laysa fi yadika fanawalathu." Innahu laysa fi yadik. Sesungguhnya itu darah haid itu tidak ada di tanganmu. Ya. Maka Aisyah pun kemudian mendatangkan kepada Nabi SAW pakaian beliau, thawb beliau. Ya. Di sini para ikhwah sekalian terbit hukum, ya, yang bisa kita istidlalkan dari hadis ini, masalah bolehkah perempuan haid di masjid. Para ulama berbeda pendapat mengenai ini. Jumhur ulama mengatakan perempuan haid tidak boleh bertinggal di masjid. Ya. Walaupun ada beberapa sedikit dari ulama yang mengatakan boleh jika ada hajat. Tapi kebanyakan ulama mengatakan tidak boleh kalau dia berlama di masjid. Ketika dia lagi haid. Atau nifas dikiaskan dengannya. Ya. Karena ada larangan dari Al-Quran dan As-Sunnah secara zahir yang menunjukkan bahwasanya perempuan haid itu tidak boleh menetap di masjid. Kecuali hanya sebatas lewat. Abiri sabil, yaitu lewat doang. Maka itu boleh. Nah, hadis ini menunjukkan hal itu. Aisyah radhiyallahu anha akhirnya kemudian memberikan Nabi SAW pakaiannya. Berarti boleh sebentar ke masjid. Tangannya atau datang sebentar. Karena ada hajat dan lewat doang. Adapun masuk kemudian duduk dan lama dengerin majelis ilmu, maka jumhur ulama mengatakan tidak boleh. Ya. Sebagian ulama ada yang mengatakan boleh dengan pendapat mereka dengan berdasarkan hadis seorang perempuan hitam maksudnya perempuan berkulit hitam itu pernah mendedikasikan dari dirinya untuk menjadi marbot masjid, sehingga dia sering berada di masjid
Suatu pagi Rasulullah SAW kehilangan akannya dan mengatakan, mana perempuan ibu-ibu yang biasa nyapu di masjid ini dan mengambil-ngambil kotoran di masjid ini? Maka kata para sahabat, semalam sudah wafat dan telah kami kuburkan. Maka kata Nabi SAW, afala azantumuni, kenapa kalian enggak memberitahu aku kalau beliau wafat? Tolong sekarang tunjukkan aku di mana kuburnya. Di sini sebagian beberapa ulama yang mengatakan boleh natap di masjid untuk perempuan haid. Mereka mengatakan, lihat hadis ini, beliau yaitu perempuan tersebut jadi marbot masjid. Artinya kan ya perempuan bisa haid dan enggak Rasulullah cegah, gitu loh. Ya. Maka jumhur ulama juga menjawab, untuk hadis itu, pertama, perempuan tersebut boleh jadi perempuan tua yang sudah menopause, tidak haid lagi. Itu pertama, jawaban pertama. Jawaban kedua, menjadi marbot tidak mesti tinggal lama di masjid. Boleh jadi kerjaan beliau itu hanya untuk membersihkan masjid saja. Dan itu hajat. Membersihkan saja, lewat gitu aja bersih. Atau pekarangannya. Ala kulli hal, yang lebih jaga-jaga memang tidak sebaiknya jangan berdiam di masjid. Kalau mau menyimak ilmu, kalau bisa di mana? Ayo sob. Tetap datang masjid, tapi di mana duduknya? Teras pun di mananya? Itu dia. Pinggir teras tetap teras, tapi di pinggir di mana? Parkiran. Gini loh. Masjid itu tuh mana sih? Masjid. Betul, tempat sholat, saya juga tahu. Kalau tempat ngamen bukan masjid. Tempat sholat, betul. Makan sujud. Tempat untuk sujud, tempat untuk sholat. Aulanya itu masjid. Oke? Bagian dalamnya itu masjid. Luarnya dilihat, kalau lantai teras itu nyambung dengan lantai masjid atau temboknya, maka ini hukumnya sehukum dengan masjid. Hukumnya hukum tabi'. Gitu. Tabi' itu ikutan. Segala yang sifatnya ikutan itu hukumnya sama dengan yang diikuti. Oke? Maka teras yang lantainya itu nyambung ke lantai masjid langsung atau ke tembok masjid langsung, maka itu sehukum dengan masjid. Itu merupakan tabi', hal yang sifatnya following, mengikuti. Oke? Kecuali tangganya. Nah, kalau tangga bukan. Maka ummahat yang lagi haid ketika mau datang kajian, duduk aja di tangga tuh. Duduk banyak kayak di tribun gitu. Iya. Bukan di apa? Bukan di teras. Bukan di lantai yang nempel dengan tembok. Gitu. Makanya kuburan, kalau persis di lantai yang nempel tembok itu, masuk kuburannya di masjid. Kecuali kalau kuburannya itu udah bukan lantai lagi, melainkan tanah biasa, namun terpisah oleh tembok masjid, maka ini bukan termasuk di masjid, tapi di area masjid, tapi bukan di masjid. Paham nggak jemaah? Paham nggak, Pak? Gitu. Ya. Jadi gitu dengarnya. Kayak penyembelihan kemarin itu anak melihat beberapa masjid di lantai yang nyambung kepada aula masjid itu pencacahan daging itu ada di situ. Itu sebenarnya salah. Ya. Nggak boleh. Karena apa? Darah itu najis. Iya. Darah yang banyak kayak gitu najis. Belum lagi usus-ususnya kan bagi mazhab Syafi'i itu najis itu, tinja. Tapi yang lebih sahih tinja ini najis. Tapi darahnya najis. Maka jangan di masjid. Kalau di teras lapangan yang bukan lantai nyambung ke masjid boleh, silakan. Itu bedanya, ya. Ya, jadi kalau ke majelis ilmu, misalnya kalau biasa seseorang keluar untuk memahat, ada ruangan khusus yang bukan masjid, itu lebih afdol.
ruang haid misalnya gitu. Tulis. Atau bagi ummahat yang sedang berhalangan misalnya. Dan di situ dengerin gitu. Ya. Tapi faedah berikutnya dari hadis ini bahwasanya seorang perempuan ketika lagi haid haram atasnya salat. Dan kalau dia tetap salat, maka dia telah berbuat bid'ah dan maksiat. Bid'ah karena dia beramal dengan sesuatu yang terlarang, maksiat karena dia telah melanggar larangan. Jadi bid'ah dan maksiat. Begitu juga dengan puasa. Seorang perempuan ketika dia di bulan Ramadan dia haid tapi dia berijtihad saya tetap pengen puasa Ramadan, maka dia telah melakukan kebid'ahan dan maksiat. Dosa, enggak dapat pahala. Ya, begitu. Baik, hadis berikutnya dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Kalau ini hadis berbeda walaupun serupa tapi berbeda ya. Hadis yang pertama tadi riwayat Abu Hurairah ya, menceritakan Nabi SAW minta sama Aisyah sesuatu pakaian. Nah kalau sekarang Aisyah sendiri yang meriwayatkan hadis yang berbeda namun ada keserupaan. Gimana? Yaitu Rasulullah SAW bersabda kepada Aisyah, "Nawilinil khumrata minal masjid." Wahai Aisyah, berikan kepada saya al-khumrah. Al-khumrah apa? Sajadah. Sajadah itu dari bahasa Arab, dari sajadah. Ya, sajadah. Berikan kepada saya sajadah dari masjid. Maka kata Aisyah, ini haid, saya lagi haid loh ya Rasulullah. Maksudnya apa sih kan? Rasulullah di rumah, ya kan? Wahai Aisyah, ambilin sejadah yang ada di masjid dong, gitu. Gitu loh. Ya. Tapi kan saya lagi haid ya Rasulullah. Masa saya masuk ke masjid kemudian ambil sejadah, kan saya haid. Apa kata Rasulullah? Laisat haidatuki fi yadik. Darah haidmu kan enggak di tanganmu. Ya. Jadi enggak masalah. Gitu loh. Hadis-hadis seperti ini yang juga membuat apa? Sebagian ulama berpendapat bahwasanya perempuan haid itu enggak apa-apa di masjid. Selama tidak ngotorin dengan darah haidnya. Gitu. Ya, tidak tercecer, tidak tertinggal, tidak merembes, tidak dan seterusnya lah ya. Ini sebagian ulama ada berpendapat seperti itu dengan hadis seperti ini. Karena ibrahnya kata ulama yang membolehkan, ibrahnya adalah mengotori atau tidak gitu loh. Karena orang yang haid bukan berarti dia najis. Sebagaimana orang yang junub bukan berarti dia najis. Yang najis itu apanya? Darah haidnya. Di zaman Nabi SAW mungkin ya dari segi pakaian tidak ada pembalut seperti sekarang yang lebih aman gitu loh. Sehingga dikhawatirkan merembes. Ya, begitu. Kalau zaman sekarang insya Allah aman gitu kan, insya Allah ya. Tergantung perawatan dan juga bagaimana dia memakainya gitu. Makanya sebagian ulama mengatakan dia dilihat dari keamanan dia, apakah bisa tumpah darah haidnya atau merembes atau gimana. Kalau enggak, dia yakin maka boleh kata sebagian ulama. Cuman lebih hati-hatinya jangan di masjid. Ya, begitu. Taib. Kemudian bab berikutnya atau hadis berikutnya sama dengan sanad yang sama dan bab berikutnya bab bastil haidhi al-khumrata fil masjid. Bab seorang yang haid membentangkan khumrah fil masjid, membentangkan sajadah di masjid. Ya. Nah, dengan sanadnya dari Maimunah, salah satu istri Nabi juga. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ra'sahu fi hijri ihdana fayatlul Qur'ana wa hiya haid. Maimunah ini salah satu istri Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menaruh kepalanya di salah satu hijr kami. Atau
hijrnya salah seorang dari kami, dari para istri. Di antara istri, ada seorang istri Rasulullah SAW tidur di momongan istrinya. Paham gak jemaah? Pak Deden mau memperagakan sama antum? Jadi hijr itu antara ketiak sama pinggul gitu loh. Ya gitu. Ya sebagai suami manja-manja sama istrinya. Tidur di paha istrinya dan palanya itu di antara ketiak istrinya sama gitu kan. Oke, kebayang Pak ya? Wah kayaknya belum pernah Bapak kayak gitu. Kayak praktekin, masalahnya praktekinnya di sini sama jenis, nggak enak. Malah anak lihatnya mual juga nanti. Ya jadi gini Pak di sini, ya. Dan inilah bentuk muda'abah dan kedekatannya Rasulullah pada para istrinya atau di antara istrinya. Dan yang menceritakan kejadian ini adalah istri lainnya gitu loh. Paham nggak maksudnya? Di sini pentingnya poligami bagi tokoh agama. Karena menjadi contoh yang baik buat kaum muslimin. Iya. Sehingga di sini akhlak dan adab dan fikih rumah tangga serta fikih taharah. Anda tidak akan bisa mendapatkan itu kecuali dari para sahabat, dan para sahabat tidak bisa mendapatkan lebih detail fikih-fikih ini kecuali dari istri yang beragam. Maka istri Rasulullah sekian banyak dan masing-masing punya riwayat sendiri fikih-fikihnya. Ya. Dari para istri ini. Ini pentingnya di sini. Dia di antara faedah dan keberkahannya di sini. Nah, kemudian Maimunah menceritakan, dan Maimunah enggak marah kemudian, dia lebih sayang sama dia, enggak. Cemburu biasa, tapi enggak sampai itu menyentuh penjelekan terhadap syariat. Bahkan diceritakan oleh Maimunah di sini ya sesuatu yang bermanfaat buat kita sebagai hukum syar'i dan berpahala. Ya. Jadi ada seorang dari kami, seorang istri ya, di antara para istri Rasulullah SAW, yang beliau menaruh kepalanya di antara paha dengan ketiaknya istri tersebut. Wa fayatlu al-Qur'ana wa hiya haid. Dan Rasulullah SAW membaca Al-Quran padahal itu istri yang lagi dekat sama beliau itu sedang haid. Ya, sedang haid. Begitu. Diceritakan lagi, wa taqumu ihdana bil khumrati ilal masjidi fatabsutuha wa hiya haid. Dan ada lagi seorang istri dari Rasulullah SAW yang kemudian membawa khumrah. Apa tadi khumrah? Sajadah ke masjid, dibawa kemudian dibentangkan di masjid, padahal istri yang lain ini juga sedang haid. Tuh lihat ya, Masya Allah, istri-istrinya Rasulullah SAW menceritakan bagaimana rumah tangga Rasulullah dengan fikihnya. Apa yang bisa kita dapatkan dari antara faedah di sini, yaitu bahwasanya perempuan haid itu tidak najis dan tidak masalah didekati, bahkan dicumbu tidak masalah dengan batasan. Nah, kalau antara surrah dengan rukbah, antara surrah itu pusar dengan paha, maka jangan. Ya. Tapi apakah Rasulullah SAW saat ini sedang mencumbu istrinya? Tidak. Makanya boleh bersandar atau tiduran di pahanya istri yang sedang haid, tidak masalah. Karena tidak dalam konteks mencumbu. Adapun kalau misalnya dalam konteks mencumbu, dia ada lagi haid, enggak boleh di bagian pusar sampai lutut, jangan. Hindari itu semua. Paham di sini jemaah ya? Adapun di atas itu atau di bawah lutut, enggak masalah. Oke? Kenapa senyum Bapak? Kok Bapak senyum? Anda jadi ikut senyum Pak ini. Ya, Bapak-bapak mulai bahagia dengan pembahasan ini, Masya Allah. Tadinya itu pembahasan sihir, diem aja kayak kena sihir gitu loh. Sekarang kayak sihirnya udah hilang, ya Pak ya? Allah musta'an Bapak-bapak ini. Faedah berikutnya, bahwasanya
merupakan suatu sunnah Nabi SAW berdekatan dan bermudaabah bermanjaan dengan istri walaupun dalam keadaan haid. Ya, bermanjaan di sini bukan mencumbu, beda ya. Ini termasuk sikap bermanjaan Rasulullah SAW dengan istrinya, tidur di paha istrinya dan membaca Al-Quran di situ. Maka ayo coba di antara kita sok siapa yang pernah mencontohkan seperti ini. Ya, tidur di pahanya istrinya sambil murojaah. Minimal murojaah qul a'udzu birabbinas enggak apa-apa lah. Kalau hafalannya dikit. Ya, begitu. Coba bisa enggak kita? Ini sunnah Nabi SAW. Begini di antara caranya gitu loh. Hah? Pegel. Ya, transfer aja, insya Allah enggak. Nah, kemudian juga di antara faedah lainnya, bolehnya seorang perempuan haid ketika ada hajat untuk ke masjid untuk suatu maslahat, tetapi tidak berlama di situ. Itu menurut jumhur ulama. Seperti membentangkan khumrah, itu sajadah. Wallahu alam, ini mungkin yang membuat sebagian dari ulama berpendapat bahwasanya seorang imam itu juga layak punya sajadah khusus, sebagaimana di masjid-masjid biasanya, sehingga diketahui itu tempatnya imam gitu loh, ada sajadah khusus begitu. Namun tentu sajadah zaman ketika itu dengan sekarang ya beda. Sekarang sajadah namanya saja, hakikatnya beda dengan bagaimana sajadahnya Rasulullah SAW. Sajadah Rasulullah SAW itu polos. Sajadah kita jarang yang polos, nggak laku biasanya kalau polos, malah langka. Jadi kita bunga, masjid, Ka'bah, kadang gambar setan, kadang-kadang kelihatan mata, kadang-kadang gambar yang mungkin nggak tahu sengaja apa enggak orangnya, tapi kok kayak mata gitu biasanya tuh. Ada mata, ada mulut tuh kayaknya. Sajadah kita ini seperti ini nih, ya seperti ini, bukan ini ya, masuk dalam sajadah juga ya. Karena menghalangi antara bumi dengan jasad kita, maka ini termasuk sajadah, walaupun disebut hanbal atau karpet. Ya. Hanbal itu asli kakeknya Imam Ahmad, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Anda nggak tahu kalau beliau masih hidup mungkin kecewa, mungkin kok nama mbah saya dijadikan permadani gitu. Boleh nggak pakai ini? Ya boleh. Hanya saja ini tidak seperti bagaimana dulu Rasulullah SAW. Tapi kita tidak mengatakan ini bid'ah, karena sajadah itu ada di zaman Rasulullah SAW yang menjadi alas antara bumi dengan tubuh kita. Itu nggak masalah. Bahkan itu bisa menjadi dikategorikan sebagai sunnah juga, karena Rasulullah melakukannya. Hanya saja kebagaimanaannya itu yang mungkin perlu dibedakan. Rasulullah SAW pernah dikasih suatu gamis atau baju, yang di baju itu ada alam dan garis. Terus Rasulullah SAW setelah memakainya, akhirnya setelah itu nggak lagi dia pakai. Apa kata Rasulullah? Ini membuat saya terganggu. Apa adanya tanda-tanda atau motif? Rasulullah SAW nggak suka dengan motif-motif ketika lagi sholat. Makanya kalau dibilang sajadah seperti sesuai sunnah, ya kita katakan enggak juga. Tapi secara fungsi iya ada sesuai sunnahnya. Namun secara kaifiyah atau sifat enggak seperti ini, polos. Cuman enggak terlarang juga. Apalagi ini udah menjadi kebiasaan kita. Di Masjid Nabawi pun sajadahnya juga sajadah Madinah kayak gitu. Ya, bunga-bunga gitu loh. Udah biasa, zaman sekarang terutama udah biasa. Ya, dan karena udah biasa maka enggak mengganggu, biasanya enggak mengganggu. Ya. Malah kadang ada pernah sholat di Sovereign, bukan Sovereign. Di dekat Sovereign Cilandak tuh apa ya namanya ya? Ada JGC apa itu. Anda biasa sholat Jumat di situ jadi imam, ya khatib. Masih teringat sampai sekarang. Cuman di situ doang. Sajadah polos. Tapi di bagian sujudnya ada gambar bulat gitu loh. Itu malah ganggu gitu loh. Paham gak coba? Kalau polos ya bawa polos kalian. Kalau berbunga ya berbunga, udah gitu. Kalau polos terus di bagian ini ada gambar atau bulat, ya malah jadi gak fokus, saya malah gak enak sholatnya. Ya gitu. Karena kita udah terbiasa dengan motif biasa aja gitu. Nah, jadi sajadah itu
juga hal yang dianjurkan, tetapi bentuknya atau motifnya nggak ada. Ya. Baik, kemudian bab berikutnya, bab fil ladzi yaqra'ul Qur'an wa ra'suhu fi hajri imra'atihi wa hiya haid, yaitu tentang orang yang membaca Al-Qur'an, kepalanya ada di momongan istrinya dan sedangkan istrinya lagi haid. Jadi seperti tadi. Ya, sekarang kalau tadi yang menceritakan Maimunah, sekarang yang menceritakan Aisyah, luar biasa. Aisyah bercerita, "Kana Rasulullah SAW fi hijri ihdana." Kepala Rasulullah SAW pernah di momongan salah seorang dari kami. Kami di sini adalah istri-istri Rasulullah SAW. Ya, ini di antara akhlak para istri Rasulullah SAW itu mengatakan salah seorang dari kami, yaitu dari para istri Rasulullah. Itu menunjukkan bahwasanya mereka itu bahasa kitanya akur ya, tapi akur itu sebenarnya relatif ya. Mereka ini legowo satu sama lain. Ya. Cemburu ada, tapi mengakui ya gitu loh satu sama lain. Ini istri, ini adalah madu saya, ini madu dan seterusnya. Wahia haid, sementara perempuan itu, istri itu lagi haid. Wahuyatul Quran, dan beliau membaca Al-Quran. Gitu. Dalam kondisi seperti itu. Nah, di sini ada fikih juga jemaah. Kadang sebagian dari kita itu mengharuskan baca Quran harus duduk tegap. Enggak. Antum sambil rebahan tidur bisa. Seorang suami lagi rebahan di paha istrinya bisa. Jangan berpikir, wah kalau di paha istrinya berarti nanti takutnya ke bawah hawa nafsu gimana. Enggak, jangan pikir gitu juga. Baca aja, enggak usah mikir, itu beda lagi. Iya. Tapi kan di paha kan, kok paha kan nanti kan, ya jadi kepikiran itu kan paha kan bagian yang indah bagi, ya itu antum mikir kayak gitu. Ya. Atau sebaliknya seorang perempuan sedang rebahan di dada suaminya. Terus perempuan tersebut misalnya membaca Al-Quran. Ya itu gak apa-apa. Gak apa-apa. Misalnya istrinya menghafal Quran. Target bulan ini harus hafal setengah dari juz 30. Oke. Akhirnya perempuan ini murojaah. Dicek oleh suaminya tapi tidak dengan cara duduk. Caranya apa? Sambil pelukan misalnya. Ini gak masalah. Rasulullah itu romantisme kayak gitu. Ya kan? Begitu. Jangan pas karaokean baru kayak gitu. Giliran menghafal gak pernah. Ya. Membaca Al-Quran. Gak masalah. Ya. Perempuan juga membaca Al-Quran ketika gak pakai jilbab juga gak apa-apa. Gak apa-apa. Gak harus pakai mukena dulu. Gak harus. Gak pakai jilbab. Cuman dia lebih afdal dia pakai jilbab. Cuman kalau gak pakai jilbab ya gak masalah. Laki-laki juga begitu. Kalau baca Quran jangan pakai jilbab. Ya. Berikutnya jemaah sekalian. Ada acara nanti jemaah, jadi agak enggak sampai jam 11 ya. Bab ghuslil haidhi ra'sa zawjiha. Bab seorang perempuan istri yang sedang haid itu memandikan atau membasuh kepala suaminya. Ya. Kemudian di sini katakan dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha. Ini Aisyah ini banyak sekali meriwayatkan hadis-hadis fikih di dalam rumah tangga. Radhiyallahu anha wa jazahallahu khairan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yumi'u ilayya ra'sahu wa huwa mu'takif. Fa'aghsiluhu wa ana haid. Rasulullah SAW suatu ketika lagi i'tikaf. Kemudian beliau itu yumi di sini yumi'u ilayya ra'sahu, yaitu apa namanya? Mengima itu mengisyaratkan kepalanya. Apa sih kayak mengapa ya namanya? Giniin kepalanya gitu. Menyodorkan ya kayak mau menjatuhkan kepalanya kepadaku. Beliau lagi i'tikaf. Kemudian aku pun membersihkan, membasuh kepalanya, rambutnya maksudnya. Saat itu aku lagi haid. Menunjukkan bahwasanya kalau suami ya lagi i'tikaf di masjid, istri datang kemudian masuk masjid bentar buat benahin rambut suaminya atau menyisirnya, nanti akan ada riwayat tentang masa menyisir. Itu boleh. Berarti perempuan haid boleh ke masjid ketika ada apa? Hajat yang sebentar. Nah gitu ya. Kita menurut jumhur ulama ya.
Kemudian di hadis berikutnya dengan sanadnya dari Aisyah radhiyallahu anha juga. Kana Rasulullah SAW yukhriju ilayya ra'sahu minal masjidi wa huwa mujawir fa'aghsiluhu wa ana haid. Tapi di riwayat ini lebih spesifik bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha mencuci rambutnya Rasulullah SAW hanya kepalanya yang di luar masjid. Nih, Rasulullah SAW mengeluarkan kepalanya dari masjid kepadaku. Jadi menyodorkan kepalanya. Jadi ada jendela dalam masjid. Dan bagian luar ini apa? Rumah. Paham gak jemaah? Jadi Rasulullah SAW itu rumahnya dempetan dengan tembok masjid. Ini menunjukkan bahwasanya kalau tembok masjid luarnya itu udah hal lain, maka itu bukan termasuk masjid. Paham ya? Anggap ini masjid nih anggap masjid nih. Masjid itu syaratnya harus wakaf ya. Kalau milik personal pribadi itu bukan wakaf. Masjid. Ya. Balik tembok ini rumah orang. Berarti rumah orang itu termasuk masjid enggak? Bukan termasuk masjid. Ini masjid misalnya. Ini rumah orang. Sini, sampai sini ada lantai yang nyambung dengan lantai ini. Paham enggak? Lantainya nyambung dengan lantai ini, lantai masjid. Maka teras itu masjid bukan? Masjid. Oke, gitu ya. Begitu juga di situ tuh. Nyambung dengan lantai sini. Masjid. Tapi yang samping karena udah beda alam lagi. Beda rumah, maka itu rumah. Oke? Nah, sekarang samping ini balik tembok ini bukan lantai, bukan. Tapi udah tanah, kemudian di tanah tersebut ada kuburan. Pertanyaan itu kuburan bagian dari masjid bukan? Bukan. Paham di sini ya? Berarti sholat di sini boleh. Karena kuburannya bukan di bagian masjid. Walaupun kalau anak pribadi, kalau bisa pilih yang lain, masjid lain. Gitu. Ya. Oke. Jadi walaupun itu di area menempel dengan masjid atau pekarangan masjid, kalau itu diniatkan sebagai rumah marbot, maka itu bukan bagian dari masjid. Nah, ini Masjid Nabawi misalnya dulu ketika masih kecil, masih awal-awal. Ada jendela itu menghubungkan antara apa? Atau pintu ya, jendela atau pintu menghubungkan antara rumah Rasulullah dengan masjid. Rumah Rasulullah rumah, bukan masjid. Masjidnya masjid. Nah, Rasulullah i'tikaf. Aisyah ada di rumahnya. Kemudian beliau sodorkan kepalanya ke jendela atau pintu tersebut. Itu maksudnya. Kalau seperti itu versinya, ini riwayat yang sekarang ini, maka berarti Aisyah mencuci rambutnya Rasulullah di dalam masjid atau di luar masjid? Di luar masjid. Walaupun ada jendela atau ada pintu, tapi selama di luar itu diniatkan buat rumah, maka itu rumah, bukan bagian dari masjid. Begitu juga dengan kamar marbot. Kamar marbot kan biasanya kan di belakang mimbar di ini ya kan? Ada pintu khusus ruang marbot atau untuk peralatan, itu bukan bagian dari masjid. Karena apa? Karena memang itu dikhususkan bukan untuk sholat sama sekali. Gitu loh. Enggak. Maka kalau sholat di situ tidak termasuk sholat di masjid. Oke, paham sampai sini. Walaupun lantainya nyambung, tapi kan dia bukan untuk masjid. Makanya ketika ada jemaah, nggak ada yang jemaah di situ. Apalagi itu di depan imam, gimana? Ya gitu. Oke, paham ya Pak ya? Jadi Pak ya. Jadi ibu-ibu nanti di ruang marbot aja Bu. Kalau misalnya haid pengen datang kajian di ruang marbot, ya. Nah marbotnya bingung nanti lah. Kok ada ibu-ibu gitu kan ya. Kemudian 277 kata Aisyah radhiyallahu anha, kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah SAW wa ana haid. Aku ketika itu sedang urajjil, yaitu menyisir rambut Rasulullah SAW dan aku lagi haid ketika itu. Yaitu konteksnya sama ya tadi, lagi i'tikaf. Menunjukkan kalau lagi i'tikaf boleh ketemu istri untuk kebutuhan. Boleh. Ya. Jadi udah kangen sama istri, kebutuhan enggak tuh? Nah, itu bahaya kalau kangen, nanti jadinya apa? Malah batal i'tikafnya.
boleh nikahkan sedikit tapi nggak sampai macam-macam. Datang ketemu istrinya bawa makanan, bawa rantang dan seterusnya. Ya, kemudian istri boleh nggak nyisirin rambutnya suami? Ya Allah sayang, baru 2 hari tinggal udah kayak gini bentuknya gitu misalnya. Disisirin, ya, dibenarin bajunya. Boleh nggak? Boleh. Walaupun istri tersebut dalam keadaan haid. Ya. Kalau masuk ke masjid boleh kalau kebutuhannya seperti itu. Tapi sebentar saja dan harus aman dari ceceran darah haid, ya. Ya, hadis selanjutnya serupa dengan yang tadi dan insyaallah pada pertemuan mendatang kita akan bahas nomor 279 tentang makan bareng dan minum bareng dengan perempuan haid atau istri yang lagi haid. Ya. Jika ada pertanyaan jemaah dipersilakan. Ada pertanyaan enggak jemaah? Oh, enggak ada. Ada Ibu? Ayo silakan. Ada Pak Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana yang Bapak Ustadz bicarakan tadi, kalau wanita haid kan tidak boleh sholat. Biasanya haid itu paling lama 7 hari. Ya. Tapi wanita itu bisa haid sampai 15 hari. Ya. Karena kelelahan, misalnya wanita karir. Apakah boleh kita sholat Ustaz lebih dari 7 hari? Oke. Itu hanya pertanyaan saya. Oh, siap. Makasih. Oh, sama-sama Ibu. Jazakillah khairan. Terima kasih Ibu. Wanita haid itu memiliki beberapa model ya. Beberapa macam. Ada yang wanita haid yang sifatnya mufarriqah. Ada wanita haid yang sifatnya muwaqqitah. Ya. Dan ada wanita haid yang sifatnya jahilah. Mufarriqah itu adalah wanita yang bisa membedakan antara darah haid dengan yang bukan haid. Wanita alimah atau muwaqqitah adalah wanita yang bisa membedakan wanita yang paham betul-betul waktu keluar dan selesainya darah haid. Dan yang ketiga wanita yang jahilah, yang dia tidak mengerti dan tidak tahu bedanya darah haid dengan selainnya. Dan juga ada perempuan yang ghairu muwaqqitah, yaitu yang tidak berwaktu, siklusnya itu tidak menentu. Ya Bu ya. Entah karena stres, pikiran, kecapean, atau habis sesar, atau hal lain, kecelakaan dan seterusnya, penyakit. Jadi semua kasus itu beda-beda Bu. Perempuan yang bisa mengetahui durasi atau bisa membedakan antara darah haid dan bukan, maka itu ibrahnya adalah di keluar darah haid. Kalau sudah selesai keluar darah haid, maka dia wajib sholat. Kalau belum selesai, maka tidak boleh sholat. Ini tidak dilihat dari 7 atau 15 harinya. Oke. Yang penting dia melihat adanya darah haid atau tidak, membedakan darah haid atau tidak. Di situ dia boleh sholat atau enggak. Kalau misalnya kata Nabi SAW, wa idza aqbalat fad'i anki shalah, kata Nabi SAW. Kalau misalnya darah haid itu engkau terima, dapat darah haid, maka tinggalkanlah sholat. Jadi selama ada darah haid nggak boleh sholat. Walaupun sampai 14 hari. Selama dia memang tahu itu darah haid. Oke. Walaupun misal dia cuma 3 hari haid. Hari keempat lepas dari haid. Maka dia sholat. Bersih sholat. Itu bagi yang alimah atau muwaqqitah. Sekarang masalahnya adalah yang tidak tertentu, tidak tentu. Ya. Mungkin usia, mungkin habis operasi, mungkin ada penyakit tertentu, mungkin stres atau hal lain. Maka bisa jadi tidak menentu siklusnya. Tidak pakai tanggal lagi dia udah. Jadi dia tunggu nasib aja, ya. Kadang 5 hari, kadang 7 hari. Nah,
Kalau lebih dari 7 hari dan dia bisa membedakan ini darah haid, nggak boleh sholat. Sampai dia merasa selesai itu haid. Selesai, darahnya sudah tidak ada lagi yang keluar. Para ulama membatasi maksimal keluarnya darah haid berapa? 15 hari. Di hari ke-16, walaupun keluar darah, maka dianggap darah istihadah dan wajib sholat. Jadi begitu Bu ya. Jadi perempuan beda-beda. Kalau dia melihat ini darah haid, maka tetap nggak boleh sholat sama sekali. Nggak boleh sholat, nggak boleh. Sampai dia selesai haidnya. Atau masih keluar darah, cuman dia lihat ini bukan darah haid, karena saya bisa membedakan antara darah haid dengan ini. Kalau dia bisa membedakan dan dia melihat ini bukan darah haid lagi nih, udah beda nih warnanya, maka dia wajib bersih dan sholat. Itu bagi yang bisa membedakan. Ya, kalau nggak bisa membedakan mana darah haid mana bukan, maka dia harus konsultasi sama orang terdekat, yaitu orang tuh ibunya yang lebih tahu. Karena keturunan, ibunya lebih tahu. Berikan sampel kepada ibunya, Bu, ini darah haid atau bukan? Kalau kata ibunya, ini darah haid kamu nak, maka nggak boleh sholat. Kalau ibu bilang ini mah darah biasa, maka wajib sholat. Kalau darah haid ternyata masih terus ada ngalir keluar sampai 16 hari, maka hari ke-16 wajib sholat walaupun keluar darah. Dan dia wajib untuk sholat, untuk wudu, untuk setiap sholat fardunya. Wudu untuk setiap sholat fardunya. Begitu Bu ya. Bapak ada pertanyaan Bapak? Ya, fadhal. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau nanya Ustadz, kalau wanita kan sedang haid, katanya ada yang bilang bisa baca Quran, tapi yang mushafnya bisa baca ya. Quran, bisa baca Quran, tapi yang mushaf yang tidak boleh yang asli, yang harus yang terjemahan. Apakah itu betul dan itu hadisnya seperti apa? Itu aja. Baik. Perempuan yang haid atau nifas yang lebih sahih dari pendapat ulama adalah boleh membaca Al-Quran. Karena tidak ada larangan mereka untuk membaca Al-Quran dari dalil yang sahih. Justru dalil itu menunjukkan bahwasanya dianjurkan muslim itu berzikir dan baca Al-Quran senantiasa. Untuk perempuan haid dan nifas, maka baca Quran tetap dibolehkan atau dianjurkan untuk mereka. Namun tidak dengan mushaf yang dia hanya berisikan Al-Quran saja. Dengan dalil la yamussuhu illal mutahharun. Tidak ada yang menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Para ulama berbeda pandangan mengenai ayat ini, tafsirannya. Yaitu sebagian ulama mengatakan al-mutahharun di sini para malaikat. Kata para malaikat disifati suci. Dan Al-Quran yang disebut di sini adalah Al-Quran di Lauh Mahfuz. Tidak disentuh kecuali oleh oleh para malaikat yang suci. Tafsiran pertama. Tafsiran kedua yaitu bahwasanya di antara maknanya adalah mutahharun ini orang suci dari kalangan manusia. Hanya bisa menyentuh mushaf yaitu orang-orang yang suci dari kalangan manusia. Orang kafir atau orang muslim yang sedang berhadas tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Dan yang dimaksud dengan mushaf adalah suatu kumpulan lembaran. Suatu kumpulan lembaran. Baik menjadi buku gini atau tumpukan lembaran seperti suhuf. Ya, enggak harus dengan cover kayak ini, enggak harus. Kalau lembaran semua itu berisikan ayat-ayat Allah dengan bahasa Arab aslinya, maka tidak boleh disentuh oleh orang yang sedang berhadas besar maupun kecil. Begitu. Terus yang boleh yang mana? Yang mungkin lafalnya atau sebutannya mushaf juga, tetapi dia tidak pure, tidak murni seluruhnya ayat Allah Azza wa Jalla. Seperti mushaf terjemah. Maka ini tidak disebut sebagai mushaf secara syar'i yang tidak boleh disentuh kecuali oleh orang yang suci.
Sama, mushaf terjemah dengan kitab tafsir seperti ini hukumnya sama. Buku biasa. Ya, memang di dalamnya ada kalam Allah, betul. Tetapi dominasi lafalnya lebih banyak ke kalam manusia. Karena mushaf terjemahan, kalau kita tanya dan kita lihat, lebih banyak mana? Versi Arabnya atau versi Indonya bahasanya, kalimatnya? Lebih banyak versi Indonya. Apalagi kemudian ada tentang tajwidnya, ada tafsirnya, ada asbabun nuzulnya, maka lebih banyak jauh. Maka Quran terjemahan itu boleh dipegang oleh orang haid atau nifas atau junub atau berhadas, boleh semua. Begitu. Itu yang sahih. Itu yang lebih sahih. Seperti itu, Bu. Begitu juga dengan mushaf elektronik di handphone, itu nggak masalah. Walaupun dia cuma Quran doang, tapi dia sifatnya elektronik dan tidak berbentuk fisik. Yang mana tidak bisa berubah kalau fisik itu. Kalau ini elektronik kita ke home, hilang udah itu. Maka nggak masalah kok pakai ini handphone. Begitu. Lalu solusinya bagaimana kalau kita pengen baca mushaf yang asli yang memang Al-Quran doang? Ya harus ada hail penghalang antara jasad kita dengan mushaf tersebut. Yaitu apa? Mungkin seperti ibu pakai jilbab atau tisu, sarung tangan, ya bisa. Wallahu alam, seperti itu. Ya. Oke? Sudah selesai? Udah ya? Kelihatannya bapak-bapak sudah mulai lesu lagi karena pembahasannya kok kembali ke haid ya. Ya kita cukup sampai sini insyaallah. Kita ketemu bulan depan. Bapak sekalian, barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.